Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di video pembelajaran ke-7 mengenai AAD atau Area Allocation Diagram. Nah, apa itu AAD? AAD atau Area Allocation Diagram adalah gambaran layout secara global yang menggambarkan hubungan kedekatan antar departemen dengan skala ukuran luas lantai yang sebenarnya. Inputan dari pembuatan AAD ini adalah ARD atau Area Relationship Diagram dan data luas lantai setiap departemen. Keuntungan pembuatan AAD ini yang pertama, pembagian wilayah kegiatan yang sistematis, memudahkan proses tata letak, meminimumkan ruang yang tidak terpakai, menerjemahkan perkiraan area ke dalam suatu pengaturan pendahuluan yang dapat dilihat, memberikan perkiraan luas total yang mendekati sebenarnya, menjamin ruang yang cukup, dasar untuk perencanaan selanjutnya. Nah, contoh AAD itu seperti ini. Jadi, ini itu merupakan gambaran layout secara global gitu, secara kasarnya gitu. Bisa dibilang AAD ini menggambarkan tata letak lahan-lahan yang dibutuhkan oleh departemen masing-masing. Agar lebih paham, untuk itu kita langsung aja ke pembuatan Area Allocation Diagram. Nah, di sini sudah saya siapkan lembar kosong untuk pembuatan AAD. Kita akan membuat dua AAD. Yang pertama AAD produksi, yang kedua AAD keseluruhan. Nah, untuk memudahkan dalam pembuatan AAD ini, kita perlu membuat lembar pengumpulan data yang berisi ARD produksi dari modul 5 dan juga ARD keseluruhan dari modul 6. Kemudian luas departemen mulai dari tata letak mesin, kemudian luas lantai fasilitas, gudang bahan baku, dan gudang barang jadi. Nah, di sini yang kita perlukan itu panjang dan lebarnya. Nah, sebelum kita membuat AAD produksi, kita akan membahas terkait allowance pada tata letak mesin terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan allowance pada tata letak mesin ini, kita perlu melakukan pendekatan secara visual agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah menggambar terlebih dahulu kotak dengan ukuran yang sesuai dengan dimensi mesin. Contoh di sini ada lembar pengerjaan. Saya ambil yang mesin jahit. Di sini panjangnya 1, lebarnya 0,5. Nah, karena kita menggunakan skala 1:100, artinya 1 cm di layout itu sama dengan 100 cm di nyatanya. Apabila dimensi yang ada di lembar pengerjaannya sudah meter, di sini kita tinggal mengubah satuannya menjadi sentimeter. Oke, ternyata di sini ukurannya sudah sentimeter. Nah, tinggal kita buat kotaknya, kemudian klik bagian bawah yang ada di sini. Kalian masukkan nilainya yang tadi 0,5 untuk lebar dan untuk panjangnya 1. Nah, ini ukurannya sudah sesuai skala 1:100. Kemudian untuk operatornya, ukurannya 0,3, panjang dan lebarnya sama. Kita buat lagi
kotak, lebarnya 0,3, panjangnya 0,3 juga. Kemudian kita lihat di sini ada peralatan pendukung keranjang. Kita buat lagi ukurannya 0,5 sama. Kemudian kita susun. Misal operatornya di sini. Kemudian ini area keranjangnya di sini. Nah, setelah mesin jahit, operator, dan peralatannya sudah dibuat dan disusun, kita buat area kerja secara keseluruhannya. Kita buat ukuran sembarangnya dulu. Nah, di sini misal mesinnya itu nempel ke tembok. Nah, kayak gini. Nah, kemudian kita identifikasi kebutuhan ruang gerak operatornya. Misal yang ini area depan mesinnya ke sini, kemudian ke samping misal gitu ya. Ini dan ke sini misal itu. Ini areanya, area ruang gerak si operator. Maka berdasarkan kebutuhan tersebut, kita dapat menyesuaikan ukuran kotak area kerjanya. Nah, misal segini untuk kebutuhannya. Jika mesin disusun berjajar, maka ruang gerak di sisi ini cukup diberikan setengah dari ukuran masing-masing ini. Nah, misalkan segini. Nah, segini. Kemudian yang ini juga kita kasih setengah. Nah, kenapa setengah? Karena ketika kita susun dengan meja atau mesin yang lain, itu areanya pasti bakal satu. Nah, cukup kan untuk satu operator kayak gitu. Jadi kalian sesuaikan kebutuhan ruang gerak operatornya. Nah, setelah kita tahu area kerja secara keseluruhan per mesinnya, kita pindahkan ke sini. Nah, ke luas keseluruhan setelah ditambah allowance. Di sini lebarnya 0,9 dan panjangnya 2,01. Nah, ini luas secara keseluruhan mesin jahit. Nah, untuk mengetahui persen allowance pada area kerja mesin jahit, maka kita cukup membagi antara luas keseluruhan sebelum ditambah allowance dibagi dengan luas keseluruhan setelah ditambah allowance. Maka persen allowance-nya itu 43 untuk area kerja mesin jahit. Begitupun seterusnya untuk mesin, meja, area kerja yang lain. Nah, jika masing-masing area kerja sudah digambar, tambahkan juga identitas pada masing-masing area kerjanya agar
ketika penyusunan tidak tertukar ya. Kemudian kita lanjut penyusunan AAD-nya, sesuaikan dengan ARD di modul 5. Nah, kita mulai dari yang atas. Meja sablon itu didekatkan dengan area sablon. Nah, sini meja sablon itu didekatkan dengan area sablon. Kemudian meja sablon juga dekat dengan mesin press. Nah, ini mesin press. Mesin press dekat dengan gudang bahan baku. Gudang bahan baku dekat dengan lantai fabrikasi 1. Nah, kalian susun semuanya sampai selesai. Nah, untuk penyusunannya sudah selesai, maka kita lanjut ke AAD keseluruhan. Kita buat kotak dulu. Nah, karena di sini masih milimeter, kita ubah ke sentimeter. Apply, oke. Nah, setelah itu kita lihat ukuran gudang barang jadi itu 4 ke 2. Ini tulis gudang barang jadi. Kemudian gudang bahan baku itu 4 3. Kalau selesai, kita mulai susun sesuai dengan ARD. Nah, yang ini. Pertama, ruang sekretaris dekat dengan kantor. Ruang sekretaris dekat dengan kantor. Kemudian ruang kantor dekat dengan ruang produksi. Kemudian ruang produksi dekat dengan gudang barang jadi dan gudang bahan baku. Gudang barang jadi dan gudang bahan baku.
Gudang barang jadi dekat dengan WC dan dapur. WC dan dapur. Gudang bahan baku dekat dengan parkiran. Parkirannya belum ya. Kita buat aja parkiran. Ya, misal 3x3. Simpan di sini. Nah, seperti ini untuk AAD keseluruhan. Mungkin cukup sekian untuk video pembelajaran ke-7. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.